Halo teman-teman, mari kita belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Ayo membaca. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Ayo mengamati. Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Paragraf 1. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Paragraf 2. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Paragraf 3. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Paragraf 4. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Selanjutnya, ayo bercerita. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Lalu ceritakanlah kepada temanmu. Pada zaman dahulu, manusia bepergian dengan berjalan kaki. Selanjutnya, manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Kemudian, manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan seperti delman. Lalu zaman berkembang, manusia menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil. Tidak sampai di situ, kendaraan terus berkembang hingga muncullah pesawat terbang yang dapat mengantarkan bepergian jarak jauh dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, ayo mengamati. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan: pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, bekas kotak sepatu atau yang seukuran, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, dan lem. Langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan peralatan. 2. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. 3. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong garis pintu seperti pada gambar. 5. Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang.
Potong pada 3 bagian sisi. Lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. 6. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempel bagian kaca depan. 7. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Amati cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Tulislah jawabanmu. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan. 1. Memotong kardus. 2. Memotong kertas dan menempelkan. 3. Melipat kardus bagian belakang. 4. Membuat pola pintu mobil. Sekarang ayo berkreasi. Siapkanlah peralatan untuk membuat karya. Ikuti langkah-langkah pada gambar. Mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelkannya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Selanjutnya ayo mencoba. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Ya, ada bentuk bangun datar persegi panjang dan persegi. Perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Untuk menghitung keliling kaca mobil, kita jumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Sisi atas 20 cm, ditambah sisi kanan 10 cm. Ditambah sisi bawah yang tentunya sama panjang dengan sisi atas, yaitu 20 cm. Ditambah sisi kiri yang sama panjang dengan sisi kanan, yaitu 10 cm. Maka kelilingnya adalah 60 cm. Selanjutnya ayo berlatih. Amati bangun datar berikut. Berapa kelilingnya? Lihat bangun datar A. Kita hitung kelilingnya. Kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Sisi atas 15 cm, ditambah sisi kanan 8 cm, ditambah sisi bawah yang panjangnya sama dengan sisi atas, yaitu 15 cm, ditambah sisi kiri yang panjangnya sama dengan sisi kanan, yaitu 8 cm. Maka 15 tambah 8 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 46 cm. Bangun datar B. Kita jumlahkan semua sisi-sisinya. 7 cm ditambah 7 cm, tambah 7 cm, ditambah 7 cm, ditambah 7 cm, sama dengan 35 cm. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.